Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar materi bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar materi bimbingan dan konseling MTS Wahid Hasyim Surabaya kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita mempelajari materi inti, kita pelajari dulu kompetensi intinya. Kompetensi inti 3, kompetensi inti 4, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kesulitan belajar. Apa sih yang dinamakan kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan adanya gangguan baik yang berasal dari faktor internal atau yang berasal dari dalam diri peserta didik tersebut maupun faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri orang tersebut. Jenis-jenis kesulitan belajar yaitu yang pertama, kesulitan belajar memahami tulisan baik huruf maupun angka disebut dengan disleksia. Biasanya kesulitan ini akan mengganggu proses seseorang memahami kalimat-kalimat perintah maupun kalimat-kalimat yang sederhana. Kemudian yang kedua ada disgrafia. Disgrafia ini merupakan kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam sebuah kata atau membuat kalimat lengkap. Nah, disleksia ini biasanya juga bergandengan dengan disgrafia. Jadi, kemampuan memahami tulisan yang kurang sehingga kesulitan juga untuk melakukan kegiatan menulis. Kemudian yang ketiga ada diskalkulia, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kesulitan dalam memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap dan memahami konsep-konsep matematika dasar. Yang keempat ada auditory and visual processing disorder, atau disebut juga dengan gangguan pendengaran dan proses visual, merupakan sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis ataupun lisan. Nah, biasanya anak-anak yang mengalami gangguan auditory and visual processing disorder ini akan lebih sulit untuk menangkap stimulus-stimulus yang datang dari luar. Kemudian non-verbal
learning disability, atau ketidakmampuan belajar nonverbal. Kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar. Ada dua faktor yang menyebabkan kesulitan belajar bisa terjadi pada seseorang. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor dari fisik dan juga dari psikis. Faktor fisik biasanya terjadi karena sakit. Nah, seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisik sehingga sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya apa? Akibatnya, rangsangan yang diterima melalui indera tidak dapat diteruskan ke otak dengan cepat. Apalagi ditambah kondisi sakit yang terlalu lama atau berlarut-larut, sehingga sarafnya akan bertambah lemah dan bisa mempengaruhi gerak tubuhnya. Kemudian selain itu, ada yang namanya kelainan bentuk tubuh. Nah, biasanya ada beberapa kondisi seseorang yang mengalami sakit, biasanya step, polio. Nah, ketika tidak ditangani dengan baik, maka itu bisa mengganggu proses pertumbuhan fisik sehingga seseorang akan mengalami kelainan bentuk tubuh seperti kelainan bentuk tangan maupun bentuk kaki sehingga dapat mengurangi gerak fisik orang tersebut dan dapat mengganggu aktivitas belajarnya. Kemudian yang kedua, psikis. Faktor internal psikis berasal antara lain adalah intelijensi atau IQ. Anak yang IQ-nya tinggi dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi, sedangkan anak-anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata atau intelijensi di bawah rata-rata, biasanya mereka memerlukan waktu lebih lama untuk belajar atau bisa dibilang dengan slow learner. Kemudian bakat. Bakat merupakan potensi atau kecakapan dasar yang dibawa seseorang atau yang dimiliki seseorang sejak lahir. Jadi setiap individu itu memiliki bakatnya masing-masing, tinggal bagaimana individu tersebut mendapatkan lingkungan atau dukungan dari lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan bakat yang dia miliki. Kemudian minat yang dapat mengganggu proses belajar atau yang bisa menjadi hambatan belajar merupakan minat yang tidak pada kegiatan belajar. Jadi minat pada kegiatan belajar itu tidak ada. Nah, ketika sudah tidak ada minat pada kegiatan belajar, maka seseorang juga akan mengalami kesulitan belajar ketika anak tersebut dituntut untuk menuntaskan kegiatan belajarnya. Kemudian gaya belajar. Nah, gaya belajar ini bergantung. Kemudian gaya belajar. Nah, gaya belajar ini tidak sama pada masing-masing individu. Masing-masing individu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang lebih memilih gaya belajar audio atau lebih suka mendengarkan penjelasan, ada yang lebih memilih visual, audio visual, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, motivasi. Motivasi di sini berasal dari motivasi diri sendiri, bukan motivasi dari orang lain. Jadi ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, apapun
yang terjadi pada dirinya, entah itu dia mengalami sakit atau entah itu dia mengalami kelainan bentuk tubuh dan lain sebagainya, tapi ketika motivasi dari dalam dirinya itu bagus, motivasi dari dalam dirinya itu tinggi, maka kegiatan belajar akan terus dapat terlaksana selama keinginannya masih ada. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Sebagian besar faktor eksternal berasal dari faktor lingkungan. Faktor eksternal yang pertama adalah faktor dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di sini memiliki peran yang sangat penting pada proses belajar seseorang. Bagaimana orang tua mendidik anak, membuat kebiasaan belajar anak, kemudian kondisi keluarga, kondisi atau suasana di dalam keluarga itu juga bisa mempengaruhi bagaimana seseorang untuk belajar, kemudian keadaan ekonomi keluarga. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah ini akan banyak komponen atau yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar seseorang, yaitu guru. Bisa dari bagaimana cara guru itu menyampaikan ilmu pengetahuan yang diberikan, kemudian sarana dan prasarana, peralatan-peralatan belajar di sekolah, baik itu kelas, papan tulis, kemudian lampu. Kondisi yang nyaman akan membuat seseorang betah untuk belajar, tetapi ketika kondisi itu tidak nyaman, maka seseorang akan lebih cepat bosan. Kemudian yang ketiga, ada lingkungan masyarakat dan atau teman sebaya. Nah, ketika lingkungan keluarga sudah memenuhi, sudah sesuai, kemudian lingkungan sekolah juga sudah sesuai. Nah, ketika lingkungan masyarakat atau teman sebaya ini tidak mendukung seseorang mendapatkan kebiasaan atau mendapatkan kegiatan belajar yang baik, maka kegiatan belajar juga akan mendapat hambatan tersendiri. Mengingat pada usia remaja, seseorang akan lebih cenderung kepada orang di luar rumah atau orang di luar lingkungan keluarga, bisa teman sebaya, bisa masyarakat lain yang menjadi tolok ukur kehidupan. Jadi ketika ada seseorang atau anak remaja yang tidak bisa mengontrol pergaulannya, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan teman sebayanya, tidak bisa memprioritaskan mana yang lebih penting antara kegiatannya belajar dengan kegiatannya bersama teman sebaya yang tidak memiliki manfaat, maka hambatan belajar itu pasti akan muncul. Kemudian usaha mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, untuk kasus anak yang menghadapi masalah kurang dalam kematangan fisik, mental, atau emosi, maka dia harus mengikuti remedial teaching. Anak memperoleh latihan-latihan khusus sesuai dengan kekurangan atau kelemahan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, untuk kasus anak yang menghadapi hambatan fisik atau kelainan organis, ia harus dengan memperoleh pemeriksaan atau pengobatan dari seorang dokter atau neurolog, dan bila perlu menggunakan alat serta memperoleh latihan-latihan. Yang ketiga, untuk anak yang kemampuannya kurang, bila perlu ia harus mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa golongan C. Nah, ada beberapa sekolah yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki hambatan dalam belajar.
Namanya adalah sekolah luar biasa atau SLB. Nah, sedangkan bagi mereka yang kemampuannya tinggi atau IQ-nya di atas rata-rata, sebaiknya kemampuannya disalurkan pada kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah. Yang keempat, untuk anak yang memiliki hambatan emosi, bersama orang tuanya perlu berkonsultasi atau memperoleh terapi pengobatan psikologi dari seorang psikiater atau psikolog. Selanjutnya adalah tugas terstruktur. Nah, silahkan kalian tuliskan kesulitan belajar yang pernah kalian alami. Apakah kesulitan belajar tersebut termasuk dalam salah satu jenis-jenis kesulitan belajar? Bisa kalian jelaskan alasannya kenapa ya? Seperti biasa, bisa kalian tuliskan di selembar kertas menggunakan pulpen tinta biru. Selamat belajar, semangat belajar. Terima kasih. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang materi yang sudah diberikan? Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Dan sebelum kita akhiri video pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.